Oke, eh welcome semuanya di kelas untuk Economic Outlook. Simple aja, di tahun 2024 gue cuma mention nanti hal-hal penting apa aja yang ada di tahun 2024 gitu ya. Jadi kemarin ISG diperkirakan tumbuh sekitaran area ini ya di tahun 2023 kemarin, dan ternyata 2024 itu kecapai di area 5, di area 2023 akhir itu GDP kita segini gitu. Jadi kalau kita lihat dari konsensus, ini kan terendahnya 5,02, kita berada di dekat-dekat area tertinggi gitu. Jadi ekonomi Indonesia cukup bagus ya di 2023, makanya indeks kita masih bertahan kuat di atas, gak ada koreksi yang cukup signifikan, walaupun memang sepanjangan tahun itu banyak bantingan-bantingan drastis seperti itu, tapi ISG ya at least nggak kayak China lah ya, bursanya turun sampai 50% gitu. Dan closing di akhir tahun juga masih cukup tinggi gitu. Nah, 2024 ini prediksinya masih di range di area 5 komaan ya, 5,0 sampai 5,1. Kalau 5,1 kan berarti lebih tinggi daripada prediksi 2023 gitu, dan punya prediksi lebih rendah juga di area 5,0. Cuma at least bertahan di area 5. Ya, jadi pertumbuhan Indonesia masih cukup bagus, mudah-mudahan ya. Gue sih ngarepnya di area atas ya gitu, karena ada beberapa pertimbangan kayak pilpres satu putaran misalnya gitu ya, kalau kalau lancar terus ekonomi mudah-mudahan dari situ bisa langsung gerak lagi gitu ya, terus juga mudah-mudahan ribut-ributnya nggak banyak gitu. Nah, kalau eh, ekosistemnya semua oke gitu ya, eh, ekonominya jalan oke, ya mudah-mudahan berada di area atas gitu. Nah, terus kalian bisa lihat ya, sebagai sektor terbesar dalam perekonomian Indonesia, manufaktur terus mengalami tren peningkatan. Jadi negara berkembang itu ngarepnya pasti dari manufaktur, pertumbuhan dari pabrik-pabrik industrialnya itu. Nah, manufaktur kita masih cukup bagus, Indonesia itu terus bertumbuh, kalau trennya selalu di atas 50, indeks manufacturing indexnya. Jadi kalau kalian lihat manufacturing index itu kalau di atas 50 artinya dia lagi ekspansi gitu. Kalau di bawah 50 dia berarti kinerjanya lebih buruk daripada kemarin gitu. Jadi grafiknya kita sudah mulai di atas 50 lagi. Jadi manufaktur Indonesia masih terus bertumbuh, dan ini harusnya bisa ngedongkrak GDP-nya kita ke sini gitu ya. Karena emerging market itu pasti ngarepnya ke manufaktur gitu. Jadi perusahaan-perusahaan manufaktur ya, kalian bisa lihat perusahaan-perusahaan manufaktur yang gede-gede. Nah, harusnya kinerjanya lebih baik, bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ya, permasalahannya adalah nih, melemahnya permintaan global, penurunan suku bunga global, ketegangan geopolitik ya, banyak perang sekarang, terus eh, itu yang masih akan menghantui di 2024 gitu. Melemah permintaan global ini masuk ke nanti ke komoditas ya, kan call-nya mulai turun ya. Indonesia itu gedenya dari call. Nah, call-nya mulai turun. Terus juga kita minyaknya juga beberapa masih mulai impor, bukan mulai impor gitu. Jadi karena harga minyak naik, ya nanti akan ngaruh ke inflasi. Nah, terus ada potensi penurunan suku bunga dari Amerika ya global. Penurunan ini akan mengakibatkan bisa jadi uang asing itu bisa eh, kita lihat apakah mereka bisa masuk ke emerging market seperti kita ya, atau mereka nyari yang pertumbuhannya masih signifikan gitu, karena kan walau bagaimanapun kondisi ekonominya Amerika itu lagi gede-gedenya gitu ya. Jadi eh, faktor penurunan suku bunga ini kita lihat bisa nggak lebih cepat, atau malah ya karena inflasi mereka di sana lagi tinggi-tingginya, ekonomi juga lagi bagus ya, suku bunganya berada di peak-peak terus gitu. Yang harusnya turun 4 kali tahun ini bisa jadi cuma 2 kali gitu. Ya terus ya perang masih akan jadi resiko yang ada di market gitu ya. Eh, yang perlu diperhatiin gitu. Karena kan, kok perang kenapa efeknya jelek gitu? Ya sebenarnya efeknya jelek ke jangka panjangnya gitu. Kalian bisa lihat kalau nanti inflasinya naik gitu ya, harga bahan bakunya mahal gitu. Nah nanti eh, inflasinya naik, ya bisa jadi krisis akibat dari inflasi yang terlalu tinggi gitu. Mudah-mudahan
kita masih cukup kuat untuk ngejagain itu. Mudah-mudahan nanti Menteri Ekonominya juga cukup jago gitu. Ya. Terus ya pemilu udah pada selesai. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Kalau sekarang kan kemarin kan waktu pengumuman quick count-nya kelar, ya sebenarnya kelihatan ISG-nya melaju gitu. Cuma kan harus nunggu ke pengumuman resminya nanti. Mudah-mudahan nanti semuanya lancar. Kalaupun ada masalah nggak terlalu gede, nggak sampai demo berjilid-jilid seperti itu, supaya marketnya juga bagus. Gitu. Nah, terus proyek infrastruktur ya ini pasti masih akan jalan gitu. Eh, Harusnya infra itu masih cukup menarik di tahun ini. Makanya kalau kalian perhatikan eh, dari akhir tahun kemarin kan infrastruktur banyak banget kan emiten-emiten ya kayak brand gitu ya, terus ISA, terus ya infrastrukturnya masih cukup bagus gitu gerak sahamnya. Dan banyak emiten-emiten masuk ke area infrastruktur. Contohnya kayak energi terbarukan itu nanti akan masuk ke infrastruktur juga gitu. Ya, cuma karena pemilunya masih belum selesai, mas efek wait and see-nya masih ada. Jadi kenapa indeks nggak langsung jalan kok? Kenapa harus koreksi dulu di Maret gitu ya? Karena ya kita nggak tahu nih nanti pengumumannya gimana. Terus nanti gua rasa pasti akan ada demo-demonya dulu gitu ya. Walaupun sekarang tetap ada demo, tapi nggak belum terlalu gede. Ya mudah-mudahan nggak gede-gede karena eh, kalau demonya gede, apalagi sampai rusuh, pasti tentu bakal efeknya negatif ke market gitu. Ya, sama ini. Potensi penurunan suku bunga The Fed dapat memicu apresiasi rupiah dan mengurangi tekanan inflasi. Ya, ini juga nanti perlu diperhatiin The Fed. Nah, ini kalian bisa lihat ya data dari trading ekonomi kemarin. Secara inflasi kita actualnya kelihatannya turun. Ya walaupun mungkin beberapa orang ngerasa oh ini apa data aja turun gitu padahal sebenarnya di lapangan nggak turun ya. At least ini data yang dipegang ya. Kalau nggak gua nggak tahu mau pakai data yang mana lagi. Nah, ini kelihatan ekonominya turun dan GDP kita kemarin di closing di 5,03 gitu walaupun di tahun lalu 5,31 tapi kan tahun lalu itu dia after COVID ya. Jadi memang pertumbuhan pasti cukup tinggi. Tapi ini sudah mulai normal di area 5,05. Mudah-mudahan di tahun ini di atas 5,05 gitu. Gue sih harapannya di atas 5,05 ya karena supaya spendingnya cukup gede, terus market juga lebih bergairah. Nah, ini prediksi di tahun 2024 ya dari beberapa sekuritas juga di luaran di range 5 sampai 5,1. Mudah-mudahan sih bisa lebih tinggi daripada itu. Overall, tahun 2024 resiko global lebih tinggi ya nih harga komoditas, kenaikan biaya logistik. Nih kalian nanti masuk ke transportasi ya. Jadi tinggal lihat nih hal-hal pemicunya. Komoditas, harga komoditas yang mana? Apakah coal atau oil ya? Nah, sementara kan yang kelihatan oil ya. Jadi daripada kalian ini 2024 ya buat 1 tahun artinya. So, coal kemarin udah naik di tahun 2022 ya, sekarang gilirannya oil. Nah, mudah-mudahan ya walaupun memang kenaikan harga komoditas itu jelek buat inflasi, at least kalian megang saham yang korelasi positif terhadap oil ya. Jadi setidaknya dengan ada resiko ini kalian memanage resikonya karena kalian punya emiten oilnya gitu. Terus nanti ketika oilnya ini kan oil lagi naik ya. Nah, belum kelihatan nanti setelah oilnya naik beberapa lama gitu ya, nanti transportasi pasti akan ada adjust harga karena transportasi kan menggunakan bahan bakar ya. Nah, bahan bakarnya nanti mahal, nanti harga transportasi juga akan naik gitu. Nah, karena harga transportasi naik, ya nanti bahan baku nanti semua naik gitu. Eh, jadi pertama yang gerak bakal oil dulu, baru setelah oil nanti ya kita lihat at least akan tercermin nanti dari laporan keuangan apakah transportasinya korelasi positif terhadap kenaikan oil ya. Terus karena bahan bakunya naik, permintaan global melemah gitu. Terus pertumbuhan ekonomi mitra dagang dapat menimbulkan beberapa resiko pertumbuhan bagi Indonesia gitu. Jadi hati-hati perusahaan-perusahaan yang banyak ngimpor-ngimpor itu akan jadi sentimen negatif karena ya tadi eh,
selisih kurs nanti akan kelihatan gitu ya. Kalian bisa lihat rupiah juga belakangan mulai melemah gitu. Terus permintaan global mulai melemah, tapi bahan bakunya nanti bakal mahal gitu. Jadi better nyari emiten-emiten ya basic material ya, bahan baku mumpung beberapa saham-sahamnya masih murah. Karena nanti ya kalau bahan bakunya mahal, tentu perusahaannya bisa naikin harga, tapi nanti perusahaannya labanya bakal naik gitu. Ya. Di sisi lain, perekonomian Indonesia dapat tumbuh didukung oleh konsumsi dan belanja terkait pemilu. Nah, gua ngarep banget pemilu nanti itu benar-benar duitnya itu bisa dipakai untuk konsumsi ya, bukan malah judi slot gitu. Karena ya kalau konsumsi kan uangnya muter ke masyarakat, jadinya bisa ada perputaran uang yang cukup baik gitu. Tapi kalau dipakai buat hal-hal yang langsung hilang ya percuma. Ini nggak dapat, masyarakatnya nggak muter uangnya. Gitu. BI juga memperkirakan memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga sehingga berpotensi meningkatkan aktivitas perekonomian lebih lanjut. Nah, ini suku bunga ini gue nggak tahu bakal turunnya kapan, cuma prediksinya gue nanti akan di semester kedua. Ya, semester kedua baru akan mulai turunin suku bunga karena sekarang inflasi masih cukup tinggi, ekonomi Amerika masih tinggi banget, The Fed belum akan menurunkan suku bunga. Kalau The Fed belum nurunin suku bunga, kita nggak bakal nurunin suku bunga karena The Fed bunganya 6 komaan ya, aku lupa. Nah, Indonesia itu, sorry, Indonesia, The Fed 5 komaan, Indonesia yang 6,25 gitu. Ini selisihnya dikit dekat banget. Jadi kalau Indonesia nurunin suku bunga sebelum The Fed nurunin suku bunga, itu rupiahnya pasti bisa anjloknya cukup dalam dan uang dari Indonesia bisa keluar gitu karena selisihnya nggak beda jauh dan itu bahaya buat market. Makanya eh, ru- suku bunga pasti akan mengacu The Fed dulu. The Fed turunin baru Indonesia nurunin. Nah, kapan The Fed nurunin? Mungkin akan di semester kedua gitu. Jadi kalau kalian mau megang saham-saham yang tech atau korelasi positif terhadap penurunan suku bunga, jangan buru-buru masuk sekarang. Kalau masuk sekarang ya mungkin menjelang rapat umum The Fed gitu ya, kan nanti akan ada cerita, oh mungkin akan ada penurunan. Nah, boleh, tapi 1 hari atau menjelang rapat The Fed, better take profit dulu gitu. Ya. Nah, ini Outlook 2024 juga, kombinasi aktivitas yang solid menurunkan inflasi telah membuat narasi pasar semakin bergeser ke arah prospek soft landing. Yang paling penting sih sebenarnya eh, ini sih data ini. Nah, ya. Kalian bisa lihat ya, shifting consumption behavior. Jadi eh, sekarang kebiasaan orang-orang itu mulai berubah. Nih 2018 merah, 2023 itu hitam. Gitu ya. Orang dulu lebih senang saving. Sekarang savingnya turun gitu. Masuknya kemana? Ke sini, leisure. Jadi orang-orang sekarang lebih seneng jalan-jalan, lebih seneng liburan, lebih seneng kalau makan cari makanan yang ada rada sedikit mewah gitu ya. Cari experience gitu. Pokoknya yang menyenangkan hati gitu ya. Ini naiknya cukup banyak gitu perpindahannya. Terus sama fast moving consumer goods ya. Ini naiknya ke sini, terus education orang jadi lebih mengerti pendidikan gitu ya. Telekomunikasi karena internet pasti bakal eranya bakal naik terus gitu. Nah, ini yang akan jadi eh, primadona di masa yang akan datang gitu. So, uh, fast moving consumer goods mungkin kalian bisa cari mana mana fast moving consumer goods yang cukup menarik ya. Salah satunya Eral yang masukin baca, gua rasa itu juga jadi satu sentimen positif karena spendingnya orang-orang consumption itu masuknya ke sana sekarang. Jadi orang banyak nongkrong di Starbucks, sekarang banyak nongkrong di eh, warung kopi gitu ya. Ya wajar karena memang shiftingnya sekarang lagi ke sana gitu. Terus juga banyak orang jalan-jalan, so eh, perusahaan-perusahaan yang punya bisnis leisure tentu pasti akan jadi sentimen positif gitu. Food tetap sama-sama tinggi ya, makanan pasti tetap ada gitu. Nah, sama education. Cuma kan education kayak di Indonesia nggak terlalu banyak ya emitennya gitu. Telco ya kalian bisa tahu sendiri kan telco kelihatan telekomunikasinya, tower-towerannya. Cuma mungkin yang gerak dulu telekomunikasinya. Sisanya yang lain ya normal sama. Nah, ini
ya leisure-nya ke arah mana sih gitu. Nah ini flight trend, jadi biasa orang terbang atau ke hotel dan event. Nah paling banyak itu di event ya. Ini 2022 eventnya gede banget dan kalian bisa lihat 2023, 2024 ini eh, ya kalian ngerasain kan banyak konser-konser gitu ya, banyak event-event. Nanti ke depan pasti akan event-event. So kalau ada perusahaan yang jasanya jadi sebagai IO sebenarnya cukup menarik tuh gitu karena ya event ini bakal bakal kenceng gitu ya. Nah sebenarnya hotel juga ya naik gitu cuma ini kan full year ya 2022 ini kelihatannya kok ini kecil ya ini turun ya enggak ini semester pertama kalian bisa lihat semester pertama aja dia naiknya udah cukup signifikan tuh ya ini baru semester pertama gitu jadi eh, mulai bisa ngincar lah. Ada beberapa emiten-emiten mungkin kok kayak hotel gitu ya, ya cari yang kinerjanya bagus atau apa gitu. Nah kalian bisa lihat di sini ya ini Indonesian company secara sales growth ya. Ini pertumbuhan salesnya mereka Pan Air paling gede di sini 140% ya dengan ya GIAA terus Air Asia gitu ya Bayu Travel Bayu Buana Travel gitu yang biru-biru ini ya. Nah, ini kinerjanya bagus gitu. Naiknya kalian bisa lihat ini terbesar kenaikan itu ya di leisure ya gitu. Diskresionari ya, retailer ya, contoh kayak Era Jaya, Mapan ini juga masih cukup naik walaupun di sini RALS-nya masih masih rendah ya. Sido Unilever rotinya rendah gitu. Nah, yang pertumbuhannya paling kecil ya FMCG di sini gitu. Makanya kalau kalian lihat kok Indofood kok turun, ICBP kok geraknya situ-situ doang, KLBF kok geraknya situ-situ doang ya, karena memang kinerjanya mereka tumbuhnya nggak terlalu signifikan. Gue selalu bilang ke kalian, untuk harga saham itu bisa naik, harus ada pertumbuhan laba gitu. Pertumbuhan laba ini penting untuk bisa naikin pergerakan harga saham. Jadi kalau kita tahu oh ke depan yang perusahaan-perusahaan ini bakal labanya bakal naik gitu ya, ya udah kalian bisa megang dari sekarang gitu. Cuma ya ini ngomongin tentang fundamental, pasti ya nggak cuma satu semester, sorry nggak cuma 1 bulan, nggak cuma 2 bulan, pasti geraknya ya perlu waktu gitu. Nah, Indonesia secara kalau tadi kita bahas Indonesia GDP-nya berapa gitu ya. Nah, itu Indonesia masih berada pada area yang cukup tinggi ya di dunia ya. Nah, bisa lihat UK, Jerman, Italia itu malah minus ya. Tapi di Indonesia itu masuk ke ya top 3 ya, growth-nya paling tinggi gitu. Sebenarnya ini Asia. Kenapa tinggi ya? Karena Asia itu kan kebanyakan emerging market yang sedang bertumbuh gitu ya. Filipina lagi tumbuh-tumbuhnya, India juga lagi tumbuh-tumbuhnya gitu. Nah, Indonesia itu juga salah satu negara yang pertumbuhannya sangat signifikan. Kenapa? Ya karena jumlah penduduknya banyak banget gitu. Indonesia banyak, India banyak, China juga dulu juga seperti itu gitu ya. Cuma kan China udah masuk jadi negara maju, even negara maju pun dia pertumbuhannya gede banget 3,9 gitu ya. Tergolong gede dibandingin negara-negara maju yang lain. Kenapa? Karena konsumsi mereka tinggi gitu, penduduk mereka banyak. Nah, terus CPI inflationnya kita ya, core inflationnya kita juga masih di sini di bawah, nggak gede banget kayak di Argentina bisa sampai di atas 100% gitu, Turki di 62%. Jadi secara inflasi kita masih cukup terjaga, masih cukup bagus gitu. Dan eh, GDP terhadap apa householdnya kita kredit rumah tangganya masih masih terjaga gitu, masih di area yang kecil lah, nggak gede. Jadi secara negara kita tuh masih cukup bagus, nggak ada masalah. Harusnya ini juga memicu IISG di tahun 2024 itu masih bisa melanjutkan new high. Gue bilang IISG di tahun ini mungkin bisa naik 20% ya dari awal tahun gitu per closing kemarin nanti di closing di Desember nanti gitu. Nah, ini pergerakan rupiah ya. Kalau kalian perhatikan rupiah itu semakin lama pergerakannya semakin stabil
dulu di bawah tahun 2013 rupiah itu pergerakannya naik turunnya bisa sampai 30-an persen ya, 65% bahkan di bawah 2000. Tapi semenjak 2015 ke sini ini volatilitasnya semakin menurun gitu. Kalian bisa lihat ya, sekitar 7%, 2%. Artinya apa? Artinya ya seharusnya ini jadi dampak positif terhadap market. Jadi kalau kalian bilang kok nanti apa rupiahnya bisa anjlok parah dalam gitu kan, gue selalu bilang untuk indeks itu bisa naik atau turun biasa akan dipengaruhi oleh USD/DR-nya. Nah, jadi dengan volatilitas yang tidak terlalu besar, harusnya indeks itu jadi lebih stabil. Dan ketika itu stabil, itu akan jadi sentimen positif buat indeks. Jadi ya mudah-mudahan naiknya jadi lebih oke lah gitu. Terus kan apa kalau yang namanya investor itu butuh yang namanya kestabilan gitu. Jadi kalau stabil, ya biasanya akan lebih gampang investment itu untuk masuk ke Indonesia. Nah, ini outlook untuk beberapa negara, kalian bisa lihat ekonominya US itu masih cukup tinggi, China itu drop gitu ya. Eropa itu jelek gitu. Kalian bisa lihat pertumbuhannya mereka gitu ya. Ini eh, forecast GDP-nya mereka, ini GDP-nya ngedrop, ini naik tapi naiknya cuma 1,1 gitu ya. Terus Jepang juga masih turun 1 ya. Terus Timur Tengah dan Rusia naik walaupun mereka perang, cuma mereka itu salah satu produsen dari eh, komoditasnya. So perang buat mereka itu juga jadi satu apa hal yang cukup bagus mungkin buat mereka gitu. Nah, Indonesia itu cenderung lebih stabil, nggak terlalu volatil gitu. Jadi kalau kalian ngarepin kok ya, indeks kita bisa naiknya signifikan banget nggak kayak tahun 2008 kemarin sampai 2012, rada susah. Cuma akan ada kok. Jadi sepanjangan tahun itu mungkin ada koreksi dulu, baru naik lebih tinggi dikit, lalu koreksi lagi, naik lebih tinggi lagi gitu. Jadi geraknya lebih lebih ke arah sideways, tapi cenderungnya naik dikit lah gitu. Ya. Nah ini eh, menurutku pergerakan ISG di tahun 2024. Ya, ISG tahun 2024 menurutku akan seperti ini. Jadi ISG masih akan cenderung naik Maret. Nanti Maret mulai ke April itu akan ada koreksi ya. Ini habis itu April sebagai titik terendah di tahun ini. Terus dia naik sampai ke Agustus. Agustus nanti koreksi September. September, Oktober, Oktober naik. Oktober, November ini terakhir. Baru Desember, Januari nanti ini yang kencangnya nanti di sini. Buat tutup akhir tahun ngejar indeks yang 20%. Tinggal nanti gua nggak tahu turunnya. Gua prediksi sih penurunan paling dalam itu di bulan Maret April ini. Setelah itu tahun-tahun tahun berjalannya nggak terlalu gede. Tetap ada koreksi, cuma nggak segede Maret April gitu. Kalau ini udah lewat, mudah-mudahan ke depannya mulai enak gitu. Oke, ada pertanyaan untuk market outlook? Jadi kalian bisa lihat ya. Oh ya, sama gue mau jelasin kayak eh ini kan kalau kalian dari COVID gitu ya, kalian udah pernah dalam fase suku bunga ya. Suku bunga turun, di bawah, suku bunga naik. Nah, sekarang suku bunga lagi di atas. Gitu. Baru nanti kan suku bunga turun lagi. Gitu. Ya. Suku bunga turun di sini, ya, suku bunga turun ini waktu itu yang naik adalah metal atau basic material. Oke. Waktu suku bunga di bawah, yang gerak apa? Tech. Oke. Waktu suku bunganya naik, yang gerak apa? Komoditas. Waktu suku bunga di atas, yang jadi keuntungan di mana? Banking. Ya. Jadi ini adalah sektor-sektor utama sebenarnya yang jadi penggerak buat pasar gitu. Jadi nanti suku bunga turun kemana? Ya akan masuk ke basic material dan metal gitu. Nanti suku bunga udah di bawah tech. Ya tech nanti sembari jalan cuma kencengnya itu pas nanti udah di bawah gitu. Jadi kayak komoditas gitu ya. Di atas juga komoditas masih ada
masih ada yang gerak gitu. Cuma waktu dia baru mulai naik itu komoditas yang naiknya paling kenceng gitu. Waktu di atas ya tetap apa basic material mungkin mulai ada hal kayak sekarang kan basic material mulai gerak gitu. Tapi bankingnya masih eh, masih berjaya ketika suku bunga lagi di atas. Perkiraan suku bunga turun kapan kok? Gua prediksi nanti di semester kedua gitu untuk bisa turun karena data ekonomi Amerika masih kuat banget. Jadi mungkin akan ada isu-isu waktu The Fed mau rapat dekat-dekat itu akan ada penurunan suku bunga gitu-gitu. Jadi efek ke apa sektor-sektor kayak tech-tech itu pada naik gitu ya. Cuma ya itu cuma trading sementara lah gitu. Nanti waktu The Fed-nya rapat harusnya belum akan naikin suku bunga sampai nanti di semester 2. Call buy-nya ya mungkin ya mudah-mudahan tabel itu dengan adanya gua tambahin faktor-faktor tambahan untuk masuk ke tabel jadi lebih bagus dan lebih baik ya. Sebenarnya kerasa kok dari bulan 2 ini tabel itu lebih stabil, yang geraknya justru lebih bagus gitu ya. Eh, Saham-sahamnya juga ya yang gue ajak beli kan naik juga kan lumayan. Maret April IHSG koreksi paling kena sektor apa kok? Biasa sih kalau korek ini kan gue bilang kan Maret April ini koreksinya cukup dalam ya. Jadi kalau IHSG koreksi cukup dalam biasanya hampir semua sektor kena gitu. Cuma mungkin saham-saham yang rada small caps atau punya punya cerita tersendiri ya mungkin masih bisa naik. Mudah-mudahan tabel gua dengan ada faktor itu faktor tambahannya bisa bisa terbebas juga dari koreksi. Pokoknya ya barang-barang yang gue bilang harus dikumpulin gitu ya, harus punya, kayaknya itu mudah-mudahan jadi lebih bisa bertahan di saat ISG turun. Oke, itu ya. Bumi masuk MSCI, tanggapannya gimana? Tidak semua saham yang masuk MSCI itu akan naik. Bisa juga MSCI itu digunakan sebagai eh, para pemegang sahamnya exit. Ya, contoh Arto masuk MSCI ya kalau nggak salah waktu di 20-an 18.000 dan itu titik tertingginya habis itu turun terus. Terus even sekelas MYRX yang harganya digocap sekarang pun pernah masuk ke MSCI. Jadi eh, ya kita lihat aja grafiknya Bumi sekarang juga masih jelek kok, belum bagus. Jadi tartar aja. Nanti kalau udah bagus pasti masuk tabel harusnya. Oke, sip. Itu aja ya kelas kita hari ini. Semoga Outlook-nya nggak usah aneh-aneh, nggak usah panjang-panjang. Gue jelasin apa yang perlu dijelasin buat di tahun ini. Yang penting kalian tahu bulan kapan, terus sektor apa aja yang cukup menarik gitu ya. Emiten-emiten apa aja ada di bulanan harusnya udah ada gitu. Harian ada tabel gitu. Harusnya mudah-mudahan dari situ guidance-nya sudah cukup lengkap yang perlu kalian perhatiin. Oke, thank you semuanya ngikutin kelasnya sampai akhir. Sampai jumpa di bulan selanjutnya di MMU. Semoga Maret jadi bulan yang bisa ngasih cuan walaupun prediksinya turun. Ya, turun itu gini, kalau selama jadi trader itu akan seharusnya akan cenderung lebih safe. Yang bahaya itu adalah investor. Kenapa investor bahaya? Karena waktu turun kan dia invest, nggak bakal cut loss misalnya gitu. Tapi kalau trader ya ada batas cut lossnya, turun break ya keluar dulu, nanti tampung lagi di bawah. Oke? Jadi semoga kalian bisa disiplin, semoga bisa cuan di bulan Maret gitu. Thank you semuanya, see you, bye bye.